Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wiba, kembali lagi dengan saya Muhammad Alfiansyah yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan dalam segmen baru kita yakni Bincang Wiba, solutif, inovatif, dan mencerahkan. Nah, Sobat Wiba, di segmen Bincang Wiba kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dari Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Babat, kepada Bapak Ahmad Arif Rahman Saidi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, jadi Bapak, pada kesempatan kali ini saya akan bertanya-tanya seputar pimpinan cabang Muhammadiyah Babat yang kebetulan dalam waktu dekat ini kemarin ya Pak itu habis selesai cap ya Pak. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, saya tuh mau tanya gimana sih Pak suka dukanya menjadi PCM Babat selama menjabat sebagai PCM Babat? Ya, terima kasih Mas Alfian. Saya mengapresiasi program ini. Ya, selain untuk belajar untuk ekspresikan diri di sini, saya mengapresiasi ini zamannya harus seperti ini. Ya. Ucapkan selamat untuk IPN SMA Muhammadiyah 1 Bapak. Jadi kalau ditanya suka duka, saya baru 2 bulan menjabat kerja. baru 2 bulan ini menjabat pimpinan cabang Muhammadiyah. Tentunya 2 bulan ini walaupun baru tapi ya alhamdulillah kesibukannya luar biasa pimpinan cabang Muhammadiyah karena Muhammadiyah ini salah satu cabang Muhammadiyah yang terbaik nomor 1 Jawa Timur tahun 2000 ya. Itu terbaik Jawa Timur. Dan ini ternyata mau Jawa Muhammadiyah Bapak banyak sekali. Pimpinan cabang Muhammadiyah banyak sekali. Sehingga ya banyak hal yang harus kita selesaikan permasalahan. Kemudian Bapak kan katanya baru 2 bulan menjabat sebagai Ketua PCM Babat. Nah, lalu apa sih Pak gagasan tentang PCM Babat selama 1 periode ke depan dari Bapak sendiri? Jadi saya pertama mengapresiasi bahwa pimpinan cabang yang terdahulu yang sudah memberi gagasan di Babat ini dari sesepuh-sepuh kita, Bapak saya dulu Bapak kita semua di Babat ini yang sudah merintis Muhammadiyah Babat mulai dari dahulunya apa sampai sekarang alhamdulillah menjadi PCM terbesar di Indonesia ini. Ya, ternyata Muhammadiyah Babat ini sesuatu yang luar biasa. Banyak hal yang harus kita ciptakan ke depan ini, kita telurkan ke depan ini supaya kita tetap eksis. Salah satunya kita adalah saya ingin rebranding. Apa rebrandingnya? Rebranding Muhammadiyah Babat. Bagaimana Muhammadiyah Babat ini bisa lebih dinamis, lebih bisa diterima oleh kalangan muda sampai yang tua. Nah, lalu kan Bapak sekarang sudah jadi Ketua PCM Babat dan kata Bapak tadi akan rebranding. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, apa target Bapak dan juga program pendidikan yang akan Bapak lakukan di PCM Babat ini? Jadi pendidikan di SMA tidak hanya SMA Muhammadiyah Babat, ya, SMA di Muhammadiyah Babat ada SMA, SMK, ada SD, ada TK dan sebagainya. Kita bikin pertama tadi saya sebut rebranding. Rebranding itu apa maksudnya? Jadi zaman sekarang ini saya lihat ini pendidikan kita karena berjaya muridnya paling banyak kali sembilan itu paling banyak. SMA Muhammadiyah Babat itu sangat terkenal. Padahal waktu itu bangunannya ya tidak sebagus sekarang ini, tapi terkenal. Mereka banyak, ada dari Pantura, ada dari sisi Lamongan Selatan, bahkan dari Cirebon dan sebagainya. Nah, di rebranding ini saya berharap SMA Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah, seluruh pendidikan Muhammadiyah di Babat itu bisa diminati. Apa yang diminati? Baik, kita cari apa sebenarnya kebutuhan dan keinginan konsumen dalam hal ini adalah siswa dan orang tua siswa terhadap suatu pelayanan pendidikan. Sehingga kita berharap pendidikan kita lebih maju, lebih bagus, lebih bisa diterima masyarakat dan tentunya paling utama adalah lebih bermanfaat untuk masyarakat. Berarti
sudah banyak peminatnya, tapi Bapak ingin sekolah-sekolah Muhammadiyah di Bapak ini lebih banyak lagi peminat dari Bapak Betul sekali. dengan cara yang Bapak akan lakukan di satu periode ke depan. Terima. Kira-kira. Lalu kesan-kesan Bapak, kesan dan juga kesan Bapak ini buat SMA Muhammadiyah satu Bapak itu seperti apa? Ya, untuk SMA Muhammadiyah mulai dari guru, mulai dari prasekolah, guru dan tenaga pendidikan yang lain itu harus mulai mau berubah, harus semangat untuk berubah untuk menjadi yang lebih baik, berubah menjadi lebih baik. Semangatnya ada kita contoh, kita atur, terus visi misinya ke depan dan seperti apa. Karena beliau-beliau ini mengembangkan dari orang tua murid, dari orang tua murid yang sudah mendidik anaknya. Di mana kita mencetak murid kita, siswa kita menjadi yang baik, mulai dari akhlaknya, mulai dari karakternya, sampai nanti prestasi-prestasinya. Begitu. Kemudian saya mau mengulas begini Pak tentang Bapak yang ingin jadi ketua PC Muhammadiyah Bapak. Nah, proses awal terpilihnya, proses sebelum terpilih jadi ketua ini bagaimana Pak strugglingnya, kerintangannya begitu? Sebelumnya sebenarnya saya tidak berharap jadi ketua pengacara dan banyak. Maksudnya saya tidak dari tujuan saya. Saya hanya di mana kita karena saya sejak kecil memang aktifnya di Muhammadiyah, mulai dari IPM. Saya dulu di IPM SMA Muhammadiyah 1 Jogja, terus di kuliah pun saya kebetulan kuliah saya tidak ada IPM, saya kuliah di Universitas Brawijaya Malang, saya aktif di HMI dan sebagainya. Background saya terus habis itu akhirnya ketemu dengan Muhammadiyah Bapak menjadi sekretaris, kemudian menjadi saya hanya ingin pertama saya sangat apresiasi teman-teman yang aktif di IPM dan sebagainya, karena melatih mental, melatih daya pikir dan sebagainya, melatih keberanian, melatih bicara. Nah ini saya tidak berharap banyak menjadi pimpinan sebenarnya, tapi karena amanah dari masyarakat Muhammadiyah yang harus kita emban, dan saya berharap ini harus bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Bapak kan tadi bicara tentang Bapak yang dulu waktu SMA aktif sebagai kader IPM ya Pak. Nah, lalu pesan untuk kader IPM SMA Muhibah agar terus berinovasi nih Pak. Barangkali dari Bapak ada pesan-pesan inovasi gitu. Jadi adik-adik semua, untuk teman-teman adik-adik di IPM, apapun posisi ada di IPM, kerjakan dan sebagainya. Amanah itu bagian apa saja. Saya dulu mulai dari bagian distribusi waktu itu ada majalah sekolah, saya itu bagian distribusi, bagian mulai dari sana distribusi, bagian waktu saya kalau bagian undang guru kaji, bagian saya, bagian menghubungi guru-guru untuk ngaji kelas, ngaji kegiatan itu bagian saya. Mulai dari hal seperti itu, insya Allah yang melatih kita sampai nanti akan menjadi yang ketua. Saya dulu di saat kuliah menjadi ketua HMC, dan itu kan dilakukan dari kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Dan itu saya melatih percaya diri kita, melatih mental kita. Apabila saya sekarang dari kecil-kecil menjadi pengusaha yang lumayan lah, bisa memiliki karyawan baru 50 orang, dan ini melatih saya merasa bersyukur pernah aktif di IPM, pernah aktif di pemuda Muhammadiyah. Ini melatih saya untuk bisa memanage orang, memanage manusia, memanage teman-teman. Berarti Bapak yang awalnya cuma di IPM kemudian bisa langsung naik, kemudian sekarang sudah menjadi ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Bapak gitu ya Pak. Berarti prosesnya memang dari awal banget di IPM gitu. Betul sekali. Nah, ini saya juga ada pertanyaan dari saya. Kalau Bapak sendiri ini ada kepikiran gak sih Pak setelah menjadi ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Bapak mungkin naik menjadi Lamongan atau ketua pimpinan daerah Lamongan atau ke atasnya lagi? Saya tidak ada keinginan sama sekali, tapi sebelumnya memang saya sudah aktif di mulai saya ketua pimpinan ranting juga sudah pernah, ketua pimpinan ranting juga pernah. Jadi saya tidak pikir jadi pejabat apa tidak pikir. Saya ini bagaimana menjadi manfaat. Saya sekarang juga masih aktif dari sekretaris Majelis Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan, juga menjadi anggota Majelis Ekonomi Pimpinan Daerah
sudah Allah berikan pada kita mengenai waktu kita, pikiran kita kembalikan kepada jalan Allah. Berarti intinya Bapak sendiri itu enggak yang berharap menjadi Sama sekali tidak berharap menjadi posisi pejabat dan sebagainya, memakai sama sekali tidak. tapi kalau misal dikasih kesempatan Pak, Bapak ini mau nggak menerima kalau misal dikasih tawaran untuk menjadi ketua pimpinan daerah atau wilayah? Ya, saya tidak berharap itu tidak usah. Kalau bisa, kalau bisa jangan jadi ketua. Tapi kalau memang jadi amanah ya gimana lagi? Kalau saya berharap tidak menjadi ketua, karena berat kenapa ya? Ini amanah dan ini akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kalau kita tidak bisa memegang amanah dengan baik ya malah menjadi mundur bagi saya. Oh, begitu. Nah, ini yang paling terakhir, mungkin Bapak bisa memberikan kata-kata ajakan untuk teman-teman yang belum masuk, yang masih di SMP, yang ingin mencari SMA, barangkali bisa mencari SMA ketika di SMA Muhammadiyah Satu Babat. Pertama saya sangat apresiasi teman-teman di IPM, juga guru-guru dan staf semua yang ada di SMA Muhammadiyah. Ini ajang untuk teman-teman yang belum mengenal SMA Muhammadiyah. Ini Muhammadiyah ini karena di Barat tadi ada seperti ini, saya juga kaget ada podcast seperti ini, wah luar biasa. Ini harus kita kembangkan teman-teman dari luar yang masih SMP, ayo belajar di sini. Jangan tinggalkan, jangan kesempatan untuk belajar di SMA Muhammadiyah ini jangan ditinggalkan. Karena ternyata di sini semuanya mensupport, mulai guru, mulai satpam dan sebagainya mensupport ini. Insya Allah kalau nanti sampai masuk SMA Muhammadiyah dan aktif di IPM, aktif di kegiatan sekolah, insya Allah karakter Anda akan terbentuk. Dan saya berharap SMA Muhammadiyah juga support untuk semuanya. Gitu ya. Itu dia tadi sobat tiba bincang-bincang saya bersama Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Babat. Baik sobat tiba, sekian bincang wiba kali ini dengan Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Babat. Semoga yang bisa disampaikan oleh Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Babat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terakhir dari saya, bukan dikatakan pemuda atau pemimpin jika yang dibanggakan adalah kedua orang tuanya atau manusia yang lainnya, tapi bisa dikatakan pemuda atau pemimpin jika yang dibicarakan adalah diri saya sendiri. Sekian dari saya dan juga Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Babat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses untuk SMA Muhammadiyah.